masih membahas sedikit kesalahan kecil yang tidak perlu terjadi dari Sifu Yonatan. Dia mengatakan tentang Alkitab yang tidak kanon dan tidak ineransi. Istilah ineransi sudah saya bahas kemarin, sekarang saya bahas istilah tidak kanon. Istilah ini sebenarnya tidak tepat juga, karena kalau mau tepat itu menggunakan istilah tidak kanonik. Ya, ini memang sepele, tapi di beberapa perguruan tinggi Alkitab itu bahkan sampai dibuat kelas matrikulasi bahasa Indonesia, sehingga bisa membedakan antara adverb, kata sifat, kata keterangan, adjektif dengan kata benda. Nah, istilah kanon itu kata benda, sehingga nggak bisa dikatakan sebagai oh Alkitab yang kanon. Nah, nggak ada. Jadi yang benar adalah Alkitab yang kanonik. Nah, berkait dengan Alkitab yang kanonik, saya akan menjelaskan apa itu kanon, karena ini orang awam pada bingung. Kanon adalah standar, ya, istilah kanon standar. Jadi kanonisasi adalah standarisasi kitab. Mana yang akan dipakai sebagai kitab suci. Nah, menurut dia itu Konsili Kartago. Oke, saya akan membahas. Konsili Hippo dan Kartago memang dua-duanya membahas soal kitab suci. Konsili Hippo dilakukan tahun 993 dan Konsili Kartago 397. Nanti coba dicek datanya di Google, itu banyak sekali. Nah, di sana membahas apa? Kitab mana, tulisan siapa yang boleh dimasukkan ke dalam Alkitab sebagai kitab suci atau firman Tuhan. Jadi mereka tidak menentukan teks mana. Kenapa? Karena naskah yang ada itu kan banyak. Misalnya suratnya Paulus itu kan dikirim ke semua wilayah. Jadi pentarki itu dapat kiriman semua. Dan tidak seperti hari ini yang tinggal difotokopi. Waktu itu kan ditulis ulang kan, sehingga tentu ada perbedaan atau variasi. Sehingga mereka tidak akan mengatakan ini adalah yang kanon, karena otografnya sendiri tidak ada. Maka mereka tidak melakukan kanonisasi teks, tetapi kanonisasi tulisan siapa. Itu persoalan dari nomor satu, kanonisasi. Jadi gereja waktu itu melibatkan si uskup di Hippo, ya, si Agustinus itu menentukan kitab mana saja. Oke, itu persoalannya satu. Jadi kanonisasi itu seperti itu, bukan kanonisasi teks atau naskah, tetapi kanonisasi tulisan. Nah, masalah daripada kanonisasi ini adalah ada beberapa hal. Yang pertama, kanonisasi yang dilakukan oleh wilayah barat saja dan di Afrika Utara saja, yaitu Hippo dan Kartago ini saja, itu tidak berlaku untuk seluruh gereja. Ini yang pertama. Yang kedua, teks Bizantium yang diklaim oleh Sifu Yonatan itu baru ditulis tertua, ya, naskah yang ada, yang tertua sekarang itu yang ada adalah tahun 400 sampai 440. Sementara Kartago itu menjadi tempat konsili tahun 397. Jadi 3 tahun kemudian. Kan aneh. Kalau satu konsili menetapkan satu teks atau naskah yang ditulis 3 tahun kemudian. Nah, ini absurd gitu ya, absurditas yang perlu dipikirkan oleh Anda para orang-orang awam yang sudah terlanjur percaya bahwa ada Alkitab kanon. Nah, ini adalah persoalan yang mesti dipikirkan baik-baik. Jadi pertama adalah konsili tidak menetapkan naskah atau teks, tetapi menetapkan tulisannya siapa. Yang kedua itu bahwa jarak penulisan naskah Bizantium paling tua adalah 3 tahun setelah konsili. Dan yang ketiga, ini menarik nih. Seperti konsili Dositeus, tidak berlaku untuk seluruh gereja. Dia hanya mengikat di dalam keuskupan atau wilayah di mana konsili itu diadakan. Bahkan sebenarnya tidak mencakup gereja Katolik yang menjadi wilayah daripada Afrika itu. Itu kan dari gereja barat, ya, pentarki dari barat Roma itu. Jadi tidak bisa. Jadi 3 kesalahan ini yang berharap kita semua paham. Ya, mudah-mudahan Sifu Yonatan di dalam melakukan penelitian dan penjelasan lebih teliti lagi. Henokok.